menyaring calon customer. Bagaimana cara melakukan filter terhadap orang yang potensi sebagai customer. Nah, Bapak Ibu, kita akan paham karakter setiap manusia, sifat-sifat manusia, karakternya ini orangnya berpikir mindsetnya bagus atau enggak ya. Ini kelihatan, kita bisa nebak nebak potensi orang itu dari komunikasi, walaupun hanya dari chattingan chat ya, dari chat, dari voice note, atau apalagi kalau kita dengan telepon ya, via telepon, kita udah bisa nebak Bapak Ibu. Jadi orang ini kemampuannya di mana, dia kemampuannya di bidang apa, seperti apa sih, kita udah bisa nebak. Nah, kalau dia memang yang suka bisnis, dia pemain, kita udah bisa nebak kok dari cara cara pola bicara dia, cara dia balas chat kita, dari cara dia voice note dia, kita udah bisa nebak, oh ini pemain, ini paham sistem. Nah, khususnya untuk orang-orang yang memang pemain, memang frekuensinya, kadar frekuensinya sudah sama dengan kita buat grup khusus Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Kita buat grup khusus, buat grup edukasi, buat grup sharing. Karena ketika nanti mitra kita sudah banyak, kita sudah nggak mungkin lagi mau japri mereka satu-satu, telepon satu-satu, itu sudah repot gitu. Nah, saya sekarang ini pribadi pun kadang-kadang mitra saya, mohon maaf, minta bantu plan, tolong bantu follow up mitra saya ini, tolong bantu follow up. Saya jangankan mau follow up mitra yang nggak jalan, saya melayani mitra saya yang aktif, saya sudah keteteran, Bapak Ibu. Kita melayani balas chat mitra yang aktif aja kita sudah sibuk. Apalagi kita mau meluangkan waktu untuk follow up yang nggak aktif, itu sudah nggak ada waktu untuk follow up mereka yang nggak aktif itu. Jadi makanya di awal, kita sprint di awal. Sebelum kita disibukkan dengan mitra-mitra kita yang aktif, yuk kita sprint 3 bulan pertama. 3 bulan pertama ini kalau ibarat orang membuat rumah, membuat bangunan, ya kan kumpulkan dulu bahan bakunya sebelum kita panggil tukang. Sebelum kita manggil tukang, kita harus kumpulkan bahan bakunya, kumpulkan pasirnya dulu, kita beli semennya dulu, ya kan? Udah itu beli gentengnya dulu, beli kayunya dulu. Setelah semua bahan bakunya siap, ada semen, ada pasir, ya kan? Ada paku, ada kayu, ada genteng, semua bahan baku sudah siap, baru kita panggil tukang kan Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nggak mungkin kita panggil tukang kalau bahan baku bangunan kita belum ada. Kan lucu juga. Nah sama di bisnis ini, kita rekrut dulu sebanyak-banyaknya. Rekrut dulu sebanyak-banyaknya lewat media sosial tadi, lewat akun-akun medsos kita, atau lewat via WA, atau kita terserah kita. Kan dunia online ini banyak sekali ya, kita berinteraksi di dunia medsos ini banyak sekali. Nah, kita rekrut dulu sebanyak-banyaknya orang, kumpulkan di dalam satu grup. Nanti dalam grup itu berbagai karakter manusia, dari yang potensial, dari yang suka bisnis, dari yang mungkin konsumen aja. Nah, setelah terkumpul di dalam grup itu, apabila kita, Bapak Ibu, belum punya pengetahuan banyak tentang bisnis ini, karena kita juga baru mulai, kita undang upline kita, leader kita, untuk kita masukkan dalam grup itu. Tolong plan, bantu saya presentasi. Nah, upline kita itu tukang. Nah, ibaratnya upline kita itulah tukangnya, arsiteknya. Member kita dalam grup itulah bahan bangunannya, kan seperti itu. Bahan bangunan bermacam-macam. Bangunan nih, ya ada genteng, ada kayu, ada semen. Karena kalau bahan bangunan hanya satu macam, nggak akan kuat, Bapak Ibu. Bangunan ini bisa kokoh nih, karena cor beton kan ada pasirnya, ada semennya, ada batunya kan gitu ya, ada genteng, ada kayu, berbagai kumpulan, berbagai macam bahan sehingga jadilah sebuah bangunan. Sama, saya berpikir di sebuah bisnis network pun seperti itu. Campuran dari berbagai macam manusia. Ada yang suka dengan produknya aja, ada yang suka dengan bisnisnya, ya. Ada yang dia jago closing tapi dia nggak bisa jualan. Contoh saya menganggap diri saya pandai closing, saya bisa kumpulkan massa banyak, saya bisa rekrut dalam satu hari 20-30 orang saya closing. Tapi saya nggak bisa jualan Bapak Ibu. Karena memang saya nggak bisa jualan, saya nggak pernah jualan. Saya sama seperti dengan Bu Vita, karena Bu Vita awal, Pak Sur kita di sini nggak usah jualan, kata Bu Vita. Nah, memang Bu cocok, saya nggak suka jualan, saya bilang gitu kan. Nah, karena memang kita di sini bukan untuk jadi sales gitu loh. Bukan untuk jadi sales, tapi ada tapinya. Kalau kita menemukan mitra kita di dalam penyaringan calon customer kita tadi, ada orang yang plan, saya nggak suka, Pak Sur, saya nggak suka ngajak-ngajak orang. Udah, kita nggak usah paksa dia. Dengan calon prospekan atau dengan mitra baru kita itu, kita cari cari apa ya, cari kesamaan lah, cari kesamaan. Oh sama, saya juga sama sama seperti ibu gitu, walaupun sebetulnya kita nggak sama. Kita cari kesamaan dengan dia itu untuk menyenangkan dia. Jadi lebih-lebih lagi kalau orang belum gabung Bapak Ibu. Kalau orang belum gabung ini, kita masih menjalin interaksi. Ini jangan didebat, jangan diajak debat. Kalau sudah terjadi perdebatan, walaupun kita menang, dia nggak akan join. Ya. Kalau kita menang, sesungguhnya kita kalah. Apalagi kalau dia sudah gabung ya, member baru. Dia banyak bertanya, dia banyak komplain. Jangan didebat. Kita carilah persamaan dengan dia, sehingga kita itu bisa membuat dia senang.
Karena ketika downline ini senang, kita puji, sekecil apapun prestasi dia kita puji, dia senang. Ketika dia senang, moodnya muncul, ya, moodnya muncul, dia enak, dia promosi juga gairah gitu loh. Dia ada semangat, ada upline yang mendukung gitu loh. Tapi kalau sementara dia tidak pernah mendapatkan apresiasi dari upline-nya, dia bertanya sedikit udah dianggap kita kritik, udah nggak usah komplain-komplain. Oh, ini upline saya kok ketus amat. Nah, nanti downline juga nggak mood, nggak enak juga kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa membedakan antara mitra-mitra kita ini memang yang jago jualan, ini yang jago rekrut. Ini kita pahami sifat mereka. Jadi kita bicara dengan mereka saat kita japri, ya, kita telepon, voice note, ini beda-beda. Dengan tipe-tipe mitra kita beda-beda. Tapi kalau di dalam sebuah grup, kita pukul rata, nggak apa-apa materi umum yang kita sampaikan. Jadi intinya, dari sekian orang kita rekrut dari dunia online itu, kita kumpulkan di dalam satu grup, Bapak Ibu. Di grup itu nanti kita membimbing, mengedukasi mereka. Kita bisa melihat potensi-potensi mitra-mitra kita dari grup itu. Karena nggak mungkin kalau kita harus japri mereka satu-satu, Bapak Ibu, ya. Gitu, seperti itu. Jadi teknik saya menjalankan di online seperti itu. Dari mengumpulkan banyak calon prospekan atau prospek yang sudah gabung, itu saya kumpulkan di dalam satu grup. Di grup itu saya undang upline saya untuk bantu saya presentasi. Oke, next, Miss Gilby.